Baik, pertama saya akan menjelaskan itu mengenai persamaan dasar akuntansi. Baik, untuk pokok pembahasan yang pertama pengertian, kedua prinsip persamaan dasar akuntansi, ketiga rumus persamaan dasar akuntansi, dan yang terakhir yaitu manfaat persamaan dasar akuntansi. Yang pertama itu pengertian. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, utang serta modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dan sisi pengeluaran, atau adanya keseimbangan antara harta atau liability yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban. Adanya keseimbangan antara kedua bagian tersebut tentu saja harus dianalisis dengan persamaan dasar akuntansi. Nantinya persamaan dasar akuntansi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan mengolah keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu prinsip persamaan dasar akuntansi. Prinsip persamaan dasar akuntansi sering juga disebut sebagai PDA dan merupakan suatu konsep dasar yang harus dikenal oleh para ekonomi atau calon akuntan. Semua perusahaan pasti memiliki harta atau aset yang dikenal juga sebagai sasaran melancarkan liability serta kewajiban. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara dua harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan hutang dan modal masuk dalam bagian pasiva. Yang ketiga yaitu rumus persamaan dasar akuntansi. Rumus persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan hutang tambah modal. Seperti yang kita ketahui, semakin besar hutang pada sisi pasiva akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi aktiva. Jika terjadi suatu transaksi yang tidak transparan atau tidak dilaporkan, nantinya juga akan terlihat dengan perhitungan prinsip persamaan dasar akuntansi tersebut. Yang keempat yaitu manfaat persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi tentu saja dibuat perhitungannya, bukan tanpa alasan. Tentu saja ada berbagai manfaat yang bisa diperoleh oleh pihak akuntan ataupun perusahaan dari tabel persamaan dasar akuntansi ini. Antara lain, yang pertama, jadi sumber catatan yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua, sebagai sasaran untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Yang ketiga, sebagai sarana koreksi ketepatan antar saldo pada sisi aktiva maupun sisi pasiva. Materi selanjutnya yaitu mengenai siklus akuntansi. Baik, pokok pembahasan pertama itu mengenai pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukaan dan ditutup dengan jurnal penutup. Yang kedua yaitu mengenai tentang proses siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi. Identifikasi setiap transaksi menjadi tahap pertama dalam siklus ini. Kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Kedua, analisis transaksi. Setelah tahapan identifikasi, akuntan kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Proses atau tahap yang ketiga yaitu pencatatan transaksi dalam jurnal. Setelah akuntan melakukan analisis transaksi, maka tahapan selanjutnya adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Yang keempat yaitu posting buku besar. Setelah dicatat ke dalam sebuah jurnal, akuntansi kemudian memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening-rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu
yang dicatat dalam satu periode. Dalam sebuah perusahaan dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Tahapan yang kelima yaitu menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Tahapan selanjutnya adalah dalam siklus akuntansi yang dilakukan oleh seorang akuntan adalah menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam penulisan neraca saldo, saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. Yang keenam yaitu penyusunan neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan. Tahapan berikutnya dalam siklus akuntansi adalah menyusun neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada siklus neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan memperhatikan jurnal penyesuaian, saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan pasiva. Tahap ketujuh yaitu menyusun laporan penutup. Tahapan terakhir dalam siklus ini adalah penyusunan jurnal penutup oleh seorang akuntan. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan mudah membuat nihil nilai rekening tersebut. Dan tahap yang terakhir yaitu sebagai tambahan, menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Tahapan pada siklus ini, proses akuntansi dalam suatu periode sebelumnya sudah bisa diakhiri dengan pembuatan jurnal penutup. Proses penyusunan neraca saldo dan jurnal pembalik ini bersifat opsional, boleh dilakukan atau tidak. Kemudian yaitu membahas mengenai laporan keuangan. Yang pertama, pengertian laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Terdapat 5 jenis laporan keuangan utama pada bisnis. Semuanya disesuaikan dengan bentuk transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Karena setiap laporan ini memiliki fungsi dan prinsip yang berbeda, tentu mereka yang membuat laporan ini harus bisa membedakan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan peruntukannya. Berikut ini adalah penjelasan 5 jenis laporan keuangan utama perusahaan lengkap beserta jenis dan fungsinya yang bisa Anda ketahui. Berikut adalah 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini adalah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Yang kedua yaitu laporan arus kas. Jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting, terutama untuk perusahaan publik. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Yang keempat yaitu laporan neraca. Laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akuntan tahun ke tahun. Berikut yaitu fungsi laporan keuangan untuk bisnis. Yang pertama, untuk menilai kondisi usaha. Seluruh laporan ini berguna sebagai penilaian kondisi usaha. Maksudnya, jika dari catatan keuangan terlalu banyak kerugian, berarti perusahaan sedang mengalami kemunduran.
Yang kedua, sebagai bahan evaluasi. Laporan keuangan diperlukan untuk bahan evaluasi. Bisa dipastikan jika tidak ada laporan tersebut, evaluasi yang dilakukan tidak akan maksimal, bahkan seperti melakukan hal yang sia-sia. Yang terakhir, bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban perusahaan, baik kepada investor maupun kepada pemerintah yang terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Baik, berikutnya kita akan membahas yaitu mengenai pembahasan 5 jenis akun. Yang pertama, akun harta. Kalau bagi keluarga cemara, harta yang paling berharga adalah keluarga, tapi bagi perusahaan, harta merupakan sumber daya ekonomis. Nah, harta ini bisa diurutkan berdasarkan likuiditasnya. Artinya dapat digolongkan lagi dari paling mudah berubah hingga tetap alias tidak berubah. Yang kedua, hutang. Nggak cuma orang-orang aja yang punya hutang, perusahaan juga punya hutang. Berdasarkan jangka waktunya, utang diurutkan menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Yang ketiga yaitu modal. Bila kebanyakan nggak ada sebuah, bisa dibayangkan nggak ada sebuah perusahaan tapi nggak punya modal awal untuk menjalankan usaha. Jawabannya mana mungkin ada. Setiap perusahaan untuk memulai usahanya pasti membutuhkan modal. Nah, modal ini dalam penggolongan akun masuk ke dalam kekayaan milik perusahaan. Dan yang keempat yaitu pendapatan. Pendapatan perusahaan itu bisa disamarkan dengan pendapatan orang yang bekerja. Ya, kalau kamu masih sekolah, pendapatannya itu didapat dari uang jajan yang dikasih sama orang tua kamu. Kecuali kalau kamu punya sampingan, misal jualan pulsa atau buka usaha jasa titip untuk barang tertentu. Yang kelima yaitu beban. Beban hidup yang sudah terlalu banyak, layaknya nggak perlu dipikirkan. Hidup itu mudah, yang bikin susah itu gengsi. Banyak kegiatan yang nggak berfaedah bisa menjadi beban tersendiri. Sama seperti perusahaan, beban merupakan sebuah pengorbanan yang dilakukan dalam rangka kegiatan perusahaan, termasuk melakukan kegiatan menghabiskan manfaat sebuah barang yang dimiliki. Dan pembahasan terakhir yaitu yang akan kita bahas mengenai perhitungan mengenai pendapatan. Yang pertama, pengertian laba. Secara umum, laba adalah selisih pendapatan dan biaya. Dapat juga menjadi ukuran untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan. Organisasi akuntansi saat ini menganut pengertian laba akuntansi sebagai selisih positif antara pendapatan dan biaya. Yang kedua yaitu mengenai karakteristik laba. Untuk memahami laba lebih mendetail, perlu kita ketahui juga karakteristik laba. Yang pertama, laba yang berdasarkan pada suatu transaksi yang akan benar-benar terjadi. Yang kedua, laba yang juga didasarkan pada suatu periode tertentu. Yang ketiga, laba yang membutuhkan pengukuran tentang biaya dalam suatu bentuk biaya historis. Dan terakhir yaitu laba yang didasarkan pada suatu prinsip, perbandingan antara pendapatan dan biaya. Yang ketiga yaitu tujuan laba. Sebuah perusahaan usaha menengah maupun startup pasti memiliki tujuan mengapa laba layak dicari. Berikut adalah tujuan laba. Yang pertama, untuk membiayai operasional suatu perusahaan. Yang kedua, untuk dapat melunasi hutang yang ada. Yang ketiga, sebagai cadangan dana untuk suatu kebutuhan investasi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengembangkan perusahaan atau bisnis di masa depan. Yang keempat yaitu fungsi laba. Laba yang tinggi menunjukkan bahwa konsumen menginginkan produksi yang banyak dari sebuah industri atau perusahaan. Sebaliknya, laba yang rendah atau rugi menunjukkan bahwa para konsumen kurang mengerti produk. Yang kelima yaitu unsur-unsur laba. Laba yang didapatkan sebuah perusahaan atau bisnis tak lepas dari unsur-unsur berikut. Yang pertama, pendapatan. Kedua, beban. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, untung dan rugi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu penghasilan. Yang keenam, cara menghitung laba. Laba bersih adalah selisih antara seluruh pendapatan dan seluruh beban yang dihasilkan oleh perusahaan. Konsep laba adalah selisih pendapatan lebih besar daripada beban. Berikut tahap-tahap menghitung laba. Yang pertama, mencari laba kotor.
Untuk mencari laba bersih, langkah pertama adalah mencari laba kotor terlebih dahulu. Laba kotor adalah selisih dari hasil penjualan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk, barang, atau jasa. Rumus laba kotor yaitu penjualan bersih kurang HPP. Penjualan bersih adalah pendapatan perusahaan hasil dari penjualan setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan dalam transaksi penjualan. HPP atau COGS adalah semua biaya yang berkaitan dengan barang produksi atau barang yang dijual. HPP atau biaya yang berkaitan dengan barang dagang meliputi biaya pembelian barang dagang, termasuk persediaan barang dagang yang dibeli pada periode sebelumnya. Rumus HPP yaitu sama dengan persediaan awal kurang pembelian bersih kurang persediaan akhir. Sedangkan jumlah pembelian bersih dipengaruhi oleh pembelian, ongkos angkut pembelian, return, dan potongan pembelian. Rumus pembelian bersih yaitu pembelian tambah ongkos angkut kurang return pembelian kurang potongan pembelian. Dan yang terakhir itu menghitung laba bersih. Laba bersih adalah laba kotor dikurangi oleh semua biaya yang dikeluarkan seperti biaya operasional dan biaya non-operasional. Dan jika ada tambahan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan non-operasional. Contoh, pendapatan non-operasional yaitu pendapatan bunga atau pendapatan hasil dari penjualan aktivitas tetap perusahaan. Biaya operasional contohnya adalah biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya penyusutan. Sedangkan biaya non-operasional contohnya adalah biaya bunga dan pajak. Rumus laba bersih yaitu laba kotor kurang beban usaha. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.